Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Faqih Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Mawahibil Laduniyah 'ala Syama'ilil Muhammadiyah. Nafa'anallahu bihim wa bi 'ulumihim wa bi kutubihim fid dharain. Amin. Qauluhu, dan adapun ucapan musannif, ini ucapan Imam At-Tirmidzi, wala bil abyadil ahmaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang warna kulit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak putih ahmak, tidak putih ahmak. Nah, di sini disebutkan an-nafyu. Nafyu itu kan penafian gitu ya. Nafi itu pengingkaran gitu. Pengingkaran di sini bukan pada putihnya, tapi pada ahmaknya. Pada ahmaknya. Seperti itu. Maka disebutkan di dalam syarahnya, bisa lihat di bawahnya. An-nafyu mansabun atau mansib dinasobkan gitu ya. Alal qayyidi wa huwal ahmad. Itu ditunjukkannya kepada qayyidnya, bukan kepada abyadnya. Qayyidnya apa? Yani al-ahmad. Seperti itu. Ahmak itu adalah asyadidul bayaldi. Putih, benar-benar putih. Atau bahasa kitanya putih pucet ya. Bukan putih pucet. Putihnya itu ya putih banget gitu ya. Rasulullah tidak putih banget. Rasulullah putih, tapi tidak putih banget. Tidak kebangetan gitu. Bihaitsu yakunu khalian anil hamrati wan nur. Di mana putih, sangat-sangat putih itu seakan-akan gitu ya. Itu tidak ada warna merah dan tidak ada cahaya di sana. Berarti kalau tidak ada cahaya, berarti kan putihnya putih apa sih, Wah? Kalau bahasa kita tuh tidak ada cahaya tuh pucet gitu ya, putih pucet kalau bahasa kitanya. Nah, Rasulullah itu putihnya terang plus ada kemerah-merahan. Nah, ini penting nih. Putih plus ada kemerah-merahan. Nah, kata hamroh ini pun nanti tafsirannya banyak. Nah, kata hamroh ini tafsirannya banyak. Kalau sawo mateng itu kan kita. Sawo mateng kita. Rasulullah lebih putih lagi dibanding kita. Rasulullah lebih putih lagi dibanding kita. Begitu, lebih putih lagi. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya kan sawo mateng. Tapi Rasulullah itu lebih putih lagi. Hamroh itu merah, nanti tafsirannya di belakang ya. Tafsirannya di belakang. Hamroh itu memang bahasa Indonesianya merah, tapi nanti ada tafsirannya. Fala yunafi annahu abyadu, maka tidak menafikan bahwasanya Rasulullah itu adalah berwarna, kulitnya itu berwarna putih. Masyrabu abyadun masyrabun bihamroh, di mana putihnya itu kemerah-merahan. Itu bukan jadi pink ya, wah. Bukan jadi pink ya, bukan jadi pink. Nah, merah di sini tuh apa sih gitu kan? Kita baca dulu. Kama fi riwayatin, sebagaimana kama fi riwayatin ya'ti ba'duha, sebagaimana di dalam riwayat nanti akan dihadirkan gitu ya sebagiannya. Wa wasafa launuhu bisyiddatil bayadi fi ba'di riwayat. Nah, di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW itu disifati dengan putih, sangat putih. Di awal sudah kita bahas, Rasulullah itu tidak putih banget gitu ya. Tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah itu syadidul bayad. Nah, maka di sini disebutkan ka khabaril Bazzari, sebagaimana riwayatnya Imam Al-Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana syadidul bayadi, bahwasanya Rasulullah itu warna kulitnya putih banget. Wa khabari Tabrani an Abi Tufail, dan riwayatnya Imam At-Tabrani dari Abu Tufail ma ansa syiddata bayadi wajhahu. Rasulullah SAW itu betul-betul putih gitu ya.
betul-betul putih, khususnya di wajah beliau. Itu di riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian disebutkan fa mahmulun alal, bahwasanya betul-betul putih itu diambilnya gitu ya, bukan putih warnanya ikhwah, bukan kulitnya yang putih, tapi fa mahmulun alal bariqi. Alal bariqi itu maksudnya berkilaunya ikhwah. Jadi bukan warna kulitnya, tapi berkilaunya wajah Rasulullah SAW itu sangat putih. Begitu. Tidak kusem, maksudnya nggak kayak kita. Gitu. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nanti kemerah-merahan ini kita bahas ya. Sekarang Al-Fakir sebutkan dulu putih kemerah-merahan ya. Tapi pancarannya itu sangat-sangat berkilau. Dan juga wal lam'an, sama ya, lam'an, yakni sama artinya seperti bariq kok, kilauan, kilapan, kemilau, sinaran gitu ya, cemerlangnya gitu. Wajah Rasulullah itu sangat-sangat putih. Nah, maksudnya sangat putih itu maksudnya ke sana, yakni terangnya wajah Rasulullah. Begitu ikhwah. Kama yushiru ilaihi, hadis sebagaimana diisyaratkan dalam suatu hadis, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berjalan di atas wajahnya Rasulullah. Allahu Akbar. Bayangkan ikhwah, dalam satu riwayat sahabat itu mengatakan Rasulullah itu wajahnya gitu ya lebih terang gitu ya dibanding matahari, seakan-akan matahari itu berjalan gitu. Berjalan itu maksudnya ada matahari di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat tentang Sayyidah Aisyah yang sedang, Al-Fakir lupa entah itu menjahit gitu ya, di mana lilin beliau mati, lampu tuh kalau di zaman dulu mungkin lilin gitu ya, bukan lampu seperti kita, mati. Nah, ketika sedang mencari jarumnya, tapi Al-Fakir wallahu alam ini riwayatnya, Al-Fakir belum cari ya, wallahu alam, itu tiba-tiba terang. Dikira Sayyidah Aisyah lilinnya kembali menyala. Ternyata bukan lilinnya yang menyala, tapi Rasulullah SAW itu masuk ke dalam rumah sampai berasa terang gitu ikhlas. Wa riwayatul musannifi fi jami'ihi. Nah, adapun riwayatnya Imam At-Tirmizi di dalam kitab Jami'ihi, yakni dalam kitab Sunan At-Tirmizi, itu disebutkan amhaqun laisa bi abyadi. Bahwasanya Rasulullah itu warnanya putih sekali, bukan putih biasa. Jadi ini kebalikannya nih. Kalau di dalam kitab Syama'il disebutkan Rasulullah putih aja. Gitu, putih kemerah-merahan. Tidak sangat-sangat putih. Tapi di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, di dalam kitabnya beliau juga ya, itu Rasulullah sangat-sangat putih, bukan putih biasa. Nah, ini dijawab oleh Imam Al-Bajuri, wahama. Bahwasanya ada tiga ini nih, ada tiga cara memahami hadisnya. Tentang riwayat Rasulullah sangat putih, bukan putih biasa, itu ada tiga penjelasan. Penjelasan yang pertama, riwayat tersebut wahama. Riwayat tersebut itu bisa dianggap wahama, yakni wahama itu artinya salah gitu ya, kurang tepat. Begitu. Riwayatnya salah, kurang tepat, bisa disebut riwayatnya dhaif begitu. Kama qalahu Iyad kad-Dawudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Iyad dan Ad-Dawudi. Atau bisa jadi riwayat itu maqlubah. Kama dzahaba ilaihi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bisa saja riwayat itu kebalik. Harusnya disebutkan abyadu laisa bi ahmad. Tapi malah perawinya menyebutkan ahmaku laisa bi abyad. Nah, itu maklubah. Ada hadis yang maklubah. Seperti hadis yang maklubah itu ketika hendak turun dari sujud. Ada yang mengatakan lutut dulu, ada yang mengatakan tangan dulu. Nah, penjelasan ulama kenapa bisa berbeda seperti itu disebutkan karena maklubah. Perawi ada yang salah menyebutkan gitu. Gitu ikhwah. Itu kalau tidak salah Ibnu Qayyim juga membahas ya. Kemudian disebutkan au muawwalah, atau ditakwilkan ikhwah, atau ditakwilkan.
Ditakwilan itu bi annal mahaqo qad yutlaku alal hamroh, atau ditakwilkan kata ahmak itu bukan sangat-sangat putih. Tapi ahmak di sini artinya putih kemerah-merahan gitu. Karena kadang kata amhak itu atau mahak itu dimutlakan terhadap warna merah. Begitu ikhwah. Sebagaimana naqala an Ru'bah wa ghairihi. Sebagaimana yang dinukil dari Ru'bah dan selainnya. Jadi ada 3 memahami hadis tuh. Satu, hadis itu kurang tepat. Yang kedua, hadis tersebut itu kebalik. Yang ketiga, hadis itu ditakwil. Gitu, ditakwil. Tentang riwayat ahmaku laisa bi abyad. Intinya, kesimpulannya, warna kulit Rasulullah SAW itu putih. Putihnya tidak putih pucat, tapi putihnya itu bersinar dan kemerah-merahan. Nah, nanti kemerah-merahan ini itu disebabkan oleh warna darah gitu ya. Karena darah kan warna merah. Gitu. Kalau kita ini coklat ikhwah, kita ini lebih ke coklat ya. Rasulullah lebih putih dibanding kita. Rasulullah lebih putih dibanding kita. Ini ada faidah, wa'lam, ketahuilah anna asyrafal alwani fi hadhihi dari al-bayadu al-mashrabi bi al-bayadu al-mashrabu bi hamrah. Ketahuilah warna paling mulia di dar ini, di rumah ini, ya, maksudnya di dunia ya. Daroin itu kan 2 dunia, 2 alam, alam dunia dan alam akhirat. Di alam dunia, warna yang paling mulia adalah warna putih kemerah-merahan, bihamroh. Putih kemerah-merahan. Wafil akhirah, adapun warna kulit yang paling bagus, paling mulia di akhirat adalah al-bayadu al-masyrabu bis-safrah. Warna putih ke kuning-kuningan. Begitu ikhwah. Lebih memancar lagi ya, karena memang demikian. Fa in qila min adatil arabi an tamdahan nisaa bil bayadil masyrabi bis safrah kama waqa'a fi lamiyatim imri'il qais. Wa hadha yadul ala annahu fadilun fi hadhihi dar aidan. Nah, termasuk kebiasaan orang Arab itu memuji perempuan yang memiliki warna putih ke kuning-kuningan sebagaimana yang terjadi pada Lamiyah Amr Qais. Gitu ya. Orang Arab itu memuji perempuan yang memiliki warna kulit putih ke kuning-kuningan. Begitu. Kemudian yang menyebutkan, nah dengan demikian berarti kan putih ke kuning-kuningan juga termasuk warna yang mulia, yang paling mulia di dunia. Maka dijawab, ujibu bi annahu la naza'a fi annahu fadilun fiha. Nah, itu tidak, ucapan orang Arab itu tidak menunjukkan bahwasanya putih ke kuning-kuningan itu mulia di dunia. Lakinnal bayadul masyraba bihamrah afdalu minhu fiha. Tapi putih kemerah-merahan itu paling utama. Itu paling mulia daripada putih ke kuning-kuningan di dunia. Fa hikmatu tafarruq baina hadhihi dar wa tilkad dar. Dan adapun hikmahnya kenapa dibedakan antara di dunia dan di akhirat, annasyauba bil hamra yansyau anid dam. Di dunia ini kan kita ada darah ya di tubuh kita. Begitu ya kan, kita hidup. Wajiryanu fil badan, yang mengalir dalam badan kita. Gitu ya, wa uruqihi, dan juga di urat-uratnya. Begitu ya, wa huwa minal fadolatil lati tansya'u anil aghdhiyati hadhihi dar. Itu memang sudah jadi ada di dalam tubuh kita begitu ya, ya. Nah, jadi kenapa putih kemerah-merahan itu mulia? Ya karena di dunia ini kita masih ada darahnya. Berbeda nanti di akhirat. Di akhirat kan sudah tak perlu makan, bukan tak perlu makan. Tidak ada batasnya. Kita tidak meninggal, tidak ada darah, tidak buang air. Begitu ya. Fanasibu syaubi bil hamrah fiha. Maka yang paling cocok memang warna itu di dunia itu putih kemerah-merahan. Wa amma syaubu bis safara allati
turithu atau turathu al-bayadi siqala was-safa fala yanshau ada anil ghada'i min aghdiyati hadhihi dar. Kalau putih ke kuning-kuningan ya kurang cocok di dunia ini, begitu ya. Yang dimana diwariskan putihnya tersebut. Fanasibu syabi bisafra fitil qaddar. Nah, cocoknya itu nanti di akhirat. Fadhara anna syauba fi kulli minadh-dharain bima yunasib. Maka dari itu yang tampak jelas adalah setiap warna kulit itu, itu ada kemuliaannya sesuai ya munasibnya gitu ya, cocoknya. Putih kemerah-merahan cocoknya di dunia, putih kekuning-kuningan cocoknya di akhirat. Wa qad jama'allahu li nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah menggabungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal asyrafain, dua kemuliaan sekaligus. Walam yakun launuhu fid dunya kalaunihi fil ukhra. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan warnanya di dunia itu sama seperti warna itu, maksud warna kulit ya. Rasulullah tidak menjadikan warna kulit Rasulullah itu sama seperti warna kulit Rasulullah nanti di akhirat. Di dunia warnanya ini, di akhirat warnanya itu, gitu ya. La'alla yafutahu ahadul husnain, supaya tidak terlewat dari dua kemuliaan. Karena antara putih kemerah-merahan dengan putih kekuning-kuningan itu sama-sama mulia. Rasulullah mendapatkan keduanya sekaligus. Di dunia mendapatkan putih kemerah-merahan, di akhirat mendapatkan putih ke kuning-kuningan. Intaha mulakhasan minal Munawi wa Ibnu Hajar. Selesai itu kesimpulan atau rangkuman dari ucapan Imam Al-Munawi dan ucapan Imam Ibnu Hajar. Kemudian diucapkan qauluhu wala bil adami. Rasulullah juga, nah ini dia. Sawo matang itu kan warnanya coklat ya ikhwah ya. Di sini disebutkan Rasulullah itu tidak bil adami. Adam ini dimaksudkan adalah ai wala bil asmaril adam. Tidak berwarna coklat. Gitu, tidak berwarna coklat. Ai syadidul udmah, ai asumroh. Tidak coklat, benar-benar coklat. Tidak kayak kita, ikhwah. Gitu ya, tidak seperti kita. Lebih putih lah. Gitu ya. Nah, udmah itu kan sawo matang. Betul-betul sawo matang. Tapi Rasulullah lebih cerah lagi, lebih putih lagi. Wa ada bima dil hamzah asluhu adamu. Itu di mad badal jadinya ya, bi hamzatain adamu. Jadinya adamu. Ala wazni af'alu, dalam wazan af'alu. Seperti akhadhu. Akhadhu. Akulu gitu. Tapi kalau di sini ini polanya af'alu. Ubdilat atsaniyah atau ubdalat atsaniyah alifan. Maka alif yang kedua itu dibadalkan, diubah menjadi hamzah yang kedua dibadalkan menjadi alif. Jadi mad badal itu. Wa ulima mimma dzakara, maka diketahui dari apa yang disebutkan anna man fiya innama huwa syiddatus sumrah. Yang dinafikan itu adalah coklat yang betul-betul coklat. Fala yunafi itsbatus samrah fil khabaril alati. Tidak menafikan penetapan warna coklat itu di khobar yang akan datang. Lakinnal murada biha alhamdulillah. Nah, jadi ketika ada riwayat Rasulullah itu warnanya coklat, maka yang dimaksud coklat itu bukan coklat kita ya, tapi merah. Gitu. Tapi merah, kita balik lagi ke pembahasan yang awal. Jadi sumroh di dalam hadis itu bermaknanya adalah hamroh, begitu. Li'annal Arab, karena orang Arab itu qad tutlaqu ala kulli man kana kadzalik asmar. Karena orang Arab itu memutlakan kata sumroh itu, kata hamroh itu juga dengan kata asmar. Gitu. Jadi warna kemerah-merahan itu disebutnya coklat gitu ya. Wa mimma yu'ayyidu dzalika riwayatul Baihaqi, sebagaimana terdapat juga riwayat ini pendukungnya ya di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, kana abyadu bayaduhu ila sumrah.
Putihnya Rasulullah itu putih yang, nah ini kan ila sumroh, kecoklat-coklatan gitu ya. Tapi maknanya adalah kemerah-merahan. Begitu ya kok ya. Jadi sumroh itu maknanya hamroh. Walhasilu, dan hasilnya adalah anal murada bisumroh. Adapun maksud dari coklat itu hamrotun tukhalitul bayad, adalah merah yang kecampur sama putih gitu. Tapi nggak jadi warna pink, ikhwah. Tidak jadi warna pink yang kita kenal sekarang gitu. Wah, jadi gimana ini gitu kan? Pusing juga. Nah, kalau mau tahu nanti kalau ketemu Rasulullah ceritain. Nanti di akhirat kalau ada salah satu ikhwah yang masuk surga, nah tolong ingat majelis ini. Ya Allah, saya pernah ikut majelis. Ya Allah, saya pernah membahas tentang karakter fisik Nabi. Alhamdulillah saya udah ketemu Nabi. Di mana teman-teman saya yang dulu pernah ikut kajian? Saya pengen ngasih tahu mereka. Nah, gitu. Bisa jadi itu penolong gitu ya, ya untuk kita. Jikalau ada di antara ikhwah yang masuk surga, bisa menarik rekan-rekan yang lain. Kalau ingat seperti itu. Ya kita tahu pastinya kalau kita sudah melihat ya, ikhwah ya. Riwayat kan banyak nih, riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Wabil bayadi al-muthbiti fi riwayati mu'azzamus sahabah. Nah, karena di sahabat-sahabat Nabi mayoritas itu menetapkan putihnya itu mayukhalatul hamroh, itu yang sudah khalatu yukhalitu mayukhalitul hamroh, yang sudah bercampur dengan merah. Wajam ba'duhum, maka sebagian ulama itu menggabungkan hadis-hadis tersebut bi anna riwayat as-sumrati, bahwasanya riwayat tentang coklat itu binisbah lima barizal syams kal wajhil wal unuq, bahwasanya riwayat tentang coklat itu apabila mana ini? Apabila Rasulullah SAW itu baroza. Baroza itu muncul atau tampil ya. Bukan bariza. Bariz itu kalau fa'ilnya bariz. Lama baroza lisyamsi kawalaji wal unuk. Itu kalau beliau itu sedang di di bawah matahari gitu. Wah, seperti wajahnya dan juga leher beliau. Seakan-akan warnanya itu coklat gitu ya. Adapun warnanya wariwayatul bayadi binisbah itu ya. Adapun warna putih yang kita sebutkan putih kemerah-merahan itu adalah tahta thiyab, adalah kulit Rasulullah di bawah pakaiannya ya, seperti di lengan gitu ya, yang tidak langsung terkena terik matahari. Nah, jadi ulama ada yang menggabungkan dua hadis tuh. Rasulullah di wajahnya, di lehernya yang kena matahari langsung itu warnanya putih, putih coklat gitu ya. Putih mah tetap putih, tapi yang namanya kena matahari gitu ya. Adapun warna kulit yang lainnya itu putih kemerah-merahan. Nah, itu ada ulama yang menggabungkan dari dua hadis tersebut. Waruda bi anu sayati fi wasfi unuqiyah syarif. Nah, tapi pendapat tersebut itu ditolak karena nanti ada pembahasan khusus tentang lehernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kan tadi digabung nih, ada sebagian ulama menggabung. Wajah dan leher beliau itu putih kecoklat-coklatan. Adapun yang di bawah baju seperti badan, tangan, lengan, kaki dan lain sebagainya itu kan putih kemerah-merahan. Tapi ini tertolak ya pendapatnya. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan khusus tentang leher Rasulullah SAW. Karena leher Rasulullah SAW bukanlah putih kecoklat-coklatan, khusus sendiri. Itu warnanya seperti teko gitu ya. Terang betul berarti. Annahu abyadu ka annama siyagi min fiddatin ma'annahu barizul syams. Nah, ini dia. Karena leher Rasulullah SAW itu sebagaimana di sigohnya bahwasanya itu tercipta dari teko gitu. Dari perak, teko perak, dari perak. Dari perak. Jadi memantulkan cahaya gitu. Sebagaimana sudah kita bahas, lehernya Rasulullah, wajahnya Rasulullah itu bersinar gitu. Ma'annahu, di mana leher beliau itu kan ya muncul bagi matahari, maksudnya muncul bagi matahari ya terkena matahari langsung gitu. Tapi tetap lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memancarkan cahaya begitu ya, Pak. Tanbih, perhatikan.
perhatian. Nah, ini ada tanbih nih, disinilah penekanannya. Qala aimatuna, ulama-ulama kita itu berkata, yakfuru man qala, berkafir seseorang, hati-hati nih, bisa jadi kafir. Kafaro yakfuru. Yakfuru kafir, yakni yakunu kafiron. Man qala, seseorang yang berkata karena nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aswada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya hitam. Itu kafir. Li'anna wasfahu bi ghairi sifatihi. Karena orang tersebut telah mensifati Rasulullah dengan sesuatu yang bukan sifat Rasulullah. Bi quwwatin nafihi. Karena itu betul-betul berlawanan. Kalau nyebutnya coklat gitu ya, nyebutnya merah, itu kan masih ada riwayatnya. Tapi kalau kita nyebutnya hitam, ini bukan diskriminasi ya, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita diskriminasi. Rasulullah sangat mencintai Bilal, bahkan menjadi muazzinnya. Begitu. Para sahabat mencintai Bilal sampai Abu Bakar membebaskannya. Tidak ada diskriminasi di dalam Islam. Bahkan Bilal bin Abi Robah meskipun masih hidup, tapi suara sandalnya gitu ya, suara tapak kakinya itu sudah didengar di surga. Seperti itu. Itu tandanya dalam agama Islam tidak membeda-bedakan, tidak membandingkan warna kulit. Tapi yang kita maksud di sini adalah mensifati. Itu karena tidak boleh man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah SAW, maka di Rasulullah SAW itu menyuruh disiapkan tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiaplah atau siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, sebagaimana kita ketahui, sudah kita pelajari bahwa Rasulullah itu warna kulitnya putih, kemerah-merahan, atau di dalam riwayat yang lain putih kecoklatan gitu ya. Tapi yang sahih putih kemerah-merahan gitu ya. Bukan pink ya. Karena kalau udah jadi pink warnanya beda lagi tuh. Kalau pink itu lebih dominan ke merahnya gitu ya. Nah, sekarang ini orang malah menyebutkan Rasulullah SAW itu warnanya hitam. Begitu, warnanya hitam. Nah, kan ini berdusta. Begitu ya, ya. Jadi pembahasan kita di sana, bukan diskriminasinya. Fayakunu takdziban bihi. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian ini Rasulullah SAW hitam, maka dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wa minhu yu'khadhu anna kulla sifat. Nah, di sini maka dia bisa diambil anna kulla sifatin ulima thubutuha lahu bitawaturi kana nafi'a kufran lil illatil mazkurah. Maka ada sifat nih untuk kedepannya ya, ya. Setiap sifat yang diketahui ketetapannya dengan dalil yang tawatur, yang dalil yang mutawatir yang datang kepada kita, karena nafiha, maka pengingkarannya, penafiannya kufron, itu kekafiran. Payak lil illatil mazkurah, sebagaimana ilah yang sudah, sebagaimana alasan yang sudah disebutkan. Rasulullah sudah kita sebutkan, Rasulullah tidaklah pendek. Rasulullah cenderung tinggi. Ada orang bilang Rasulullah itu pendek. Nah, hati-hati. Hati-hati. Maka dia berdusta. Begitu ya, ya. Setiap sifat yang telah kita pelajari, maka perlu kita hati-hatikan. Seperti itu. Jangan sampai kita berdusta. Rasulullah itu begini. Padahal kita nggak tahu. Nggak boleh. Jadi harus kita punya ilmu. Wa qaulu ba'dihim, dan ucapan sebagian ulama, la budda fil kufri man min an yasifahu bisifati tash'uru binaqsihi kasawadi huna li annahu launul mafdulun fihi nadhar. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekufuran tersebut itu karena mensifati Rasulullah dengan sifat yang ada kekurangannya seperti hitam dalam pembahasan ini. Dan warna itu adalah warna mafdul. Mafdul itu maknanya kurang utama gitu ya, kurang utama. Fihi nadhar. Nah, kalau pendapat yang ini
ini ada kurang lah gitu ya, menurut Imam Bajuri kurang tepat. Nah ini kalau pakai pendapat ini kan seakan-akan warna hitam itu direndahkan gitu ya, ikhwah. Bukan itu yang kita ambil, bukan pendapat ini. Pendapat kita itu sebagaimana pendapat yang awal, bahwasanya kenapa bisa disebut kafir orang menyebutkan Rasulullah SAW warna hitam, itu bukan karena bukan warna hitamnya, tapi dia disebut kafir karena dia telah berdusta atas nama Nabi. Begitu ya, ikhwah. Di situ ya. Li'annal illata laisat hiya naqs. Karena ilatnya itu bukan karena kekurangan gitu. Bukan karena aib, bukan karena kekurangan. Bal ma dzukira, akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan, yakni takdziban, berdusta. Begitu. Ya tadi seperti postur, kemudian nanti kita lihat tentang dadanya Rasulullah. Misalkan kita bilang Rasulullah buncit. Nah, hati-hati. Hati-hati. Padahal di dalam riwayat Rasulullah itu dadanya berbidang, kekar gitu ya, ya. Tiba-tiba kita menyebutkan sesuatu yang berlawanan. Maka kita telah takdziban. Kita telah berdusta. Hati-hati bisa menuju kekufuran. Fal wajhu annahu la farqa. Dalam satu wajah itu tidak ada bedanya. Intaha Ibnu Hajar. Selesai Ibnu Hajar. Taib ikhwah, itulah warna kulit Rasulullah SAW. Al-Fakir kirim ringkasan yang Al-Fakir buat ya sebentar. Boleh di-share ya ikhwah ya. Semoga jadi amal jariah. Insya Allah yang Al-Fakir buat ini sudah Al-Fakir murojaah berkali-kali. Jadi nanti kalau ada memang ada kesalahan, tolong kabarkan Al-Fakir. Al-Fakir juga melihat dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat ya. Al-Fakir juga melihat sifat-sifat Nabi dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat. Kemarin sudah posturnya Nabi, sekarang warna kulit. Nah, bisa dilihat. Warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ada di bawah, gitu ya. Apakah juga beri catatan kaki? Taib, dilihat di grup. Untuk mempermudah aja. Warna kulit laisa bil abyadil ahmaqi wala bil adami. Warna kulit Rasulullah SAW tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Rasulullah SAW memiliki warna kulit putih bercampur merah. Gitu. Warna kulit bercampur merah ini Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahwa ada sekitar 15 sahabat yang meriwayatkan demikian. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kulit beliau itu azharul laun, warnanya terang. Disebutkan juga bahwa kulit Rasulullah SAW seolah dibentuk dari perak, yakni mengkilat dan berkilau. Wajah dan kulit beliau bersinar dan bercahaya seperti halnya perak. Warna yang paling mulia di dunia adalah putih kemerah-merahan, sedangkan di akhirat adalah putih kekuning-kuningan. Itu rangkuman dari Al-Fakir ya, ikhwah. Ini dibuat tahun lalu ikhwah. Belum Al-Fakir perbaharui lagi nanti ya. Masih banyak. Silahkan di-share. Itu sudah ada referensinya. Gitu ya. Tapi ikhwah, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang kajian kita pada malam hari ini? Ada satu kaidah yang penting ya tadi ya. Nah, kalau bisa dihafalkan nih, untuk kehati-hatian kita ketika membaca kitab Syama'il seperti ini. Kaidahnya adalah sebagaimana yang telah kita bahas, kullu sifatin ulima thubutuha lahu bitawaturi kana nafiha kufron lil illa kufron gitu ya. Udah sampai situ aja. Ilah mazkurnya harus sudah dipelajari dulu. Setiap sifat yang sudah diketahui
ketetapannya bagi sifat tersebut gitu ya, atau bagi ketetapannya tersebut secara tawatur, ya riwayat-riwayat yang datang kepada kita, maka menafikannya itu adalah kekafiran. Kita udah tahu Rasulullah itu tinggi, tapi malah kita sebut pendek. Kita tahu misalkan Rasulullah ubannya hanya beberapa helai, tapi kita sebut Rasulullah rambutnya semuanya beruban. Nah, kayak begitu, itu takdziban, maka itu kekufuran. Seperti itu ya, ikhwah ya. Alhamdulillah kita sudah membahas dua sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membahas sifat Rasulullah, yakni sifat fisik, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Kita hanya menyebutkan namanya. Setiap sholat kita sebutkan. Sehari minimal 5 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita hanya menyebutkan namanya. Melafazkan namanya. Tapi kita belum kenal. Maka dari itu kita kenal. Siapa yang bisa mengenalkan kita? Ya, ini para sahabat. Seperti itu. Dan kita berterima kasih kepada Imam At-Tirmidzi, kepada Imam Al-Bajuri, juga kepada para ulama lainnya yang telah membuat kitab kepada kita dan kita bisa itu ya sedikit ya, karena kekurangan ilmu kita bisa sedikit menggambarkan gitu ya, menggambarkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kita gambarkan sebagaimana yang telah kita pelajari itu belum tentu 100% betul karena kekurangan ilmu kita. Kita bisa tahu sifat Rasulullah secara 100% kalau sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari ini, ikhwah, maka kalau kita bermimpi misal, bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak sesuai dengan pembahasan yang kita telah bahas, maka itu bukan Rasulullah. Nanti ada di hadis terakhir nih, di hadis terakhir dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Taib ikhwah. Taib sebelum diakhiri, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Tafadhal. Sidi Farhan. Kalimah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz? Izin bertanya. Kali ini kan kebetulan lagi di bulan Ramadan ya. Tiap tahun itu sering banyak yang nge-share tentang keutamaan sholat tarawih itu Ustaz. Sedangkan kemarin saya bertanya langsung ya kepada UAS gitu dalam kajian Jum. Kata beliau itu hadisnya banyak yang palsu gitu. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan hadis palsu dan sahihnya itu nggak boleh diamalkan. Sedangkan di tempat saya itu kiainya sering mengamalkan Pak Ustadz, sering dibacakan gitu. Nah hukumnya gimana itu? Syukron. Assalamualaikum. Pertanyaan sangat-sangat bagus. Ikhwah, inilah ya Al-Fakir dan rekan Al-Fakir memang ini mohon doanya ikhwah ya. Al-Fakir banyak maunya sebenarnya ini, Masya Allah. Al-Fakir punya guru itu dua ini ya, dua cabang ilmu. Ada Kiai Haji Ahmad Marwazi. Ini pertanyaan antum sudah Kiai Marwazi bahas ketika kajian Riyadhus Shalihin. Kemarin-kemarin udah dibahas oleh beliau. Tapi sebelum Al-Fakir jawab, Al-Fakir ingin cerita dulu ikhwan. Al-Fakir punya guru, ada Kiai Haji Ahmad Marwazi, itu lebih condong ke ilmu riwayah, periwayatan hadis. Karena beliau adalah murid dari Musnidudunya Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fakir juga punya guru, Syekh Luqman Hakim Al-Azhari. Nah, nanti cari di Google siapa beliau, di YouTube juga banyak. Syekh Luqman Hakim Al-Azhari adalah rekannya UAS. Adalah teman kuliahnya Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad, S1 Al-Azhar, S2 di Maroko, S3-nya Sudan. Kalau Syekh Luqman, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3-nya Al-Azhar. Sampai S3 Al-Azhar, ikhwah, Masya Allah. Nah, Syekh Luqman ini lebih condong ke ilmu diroyah. Itu Masya Allah. Riwayahnya juga kuat ya.
Masya Allah. Begitu juga Ki Haji Ahmad Marwazi. Diroyahnya kuat, riwayahnya kuat. Meskipun memiliki kecondongan. Ki Haji Ahmad Marwazi ketika kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin itu menyinggung sedikit kitab Durratun Nasihin. Beliau mengatakan kitab Durratun Nasihin itu memang hadis-hadisnya banyak yang lemah bahkan maudhu. Itu bukan berarti semuanya lemah dan maudhu karena ada beberapa hadis yang sahih. Tapi kata Ki Haji Ahmad Marwazi, inilah pentingnya belajar hadis. Jadi jangan sampai terlalu mudah. Nah, beliau itu bilangnya begini, wah. Jangan terlalu mudah mengamalkan. Beliau itu menyebutnya terlalu lembek. Gitu. Jangan terlalu keras, ditolak semuanya. Kayak ada orang yang benci kitab Ihya Ulumuddin kan ditolak semuanya. Padahal di dalamnya banyak sekali hadis sahihnya. Berarti dia menolak hadis sahih itu. Gitu, hati-hati. Beliau mengatakan jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Nah, tokoh masyarakat yang antum sebutkan di rumah itu Kiai Ahmad Marwazi bisa mengkategorikan itu sebagai tokoh masyarakat yang lembek. Dapat riwayat langsung gitu disampaikan. Padahal dalam menyampaikan hadis doif saja itu ada adabnya. Ingat ikhwah. Dalam menyampaikan hadis doif ada adabnya. Hadis doif nih bukan hadis maudhu. Hadis doif itu ketika disampaikan itu hendaknya disebutkan kedoifannya. Adapun hadis maudhu, ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama mengatakan hadis maudhu sama sekali tidak boleh disampaikan. Sama sekali tidak boleh disampaikan. Yang kedua, hadis maudhu boleh disampaikan tapi wajib disebutkan kepalsuannya. Jadi disclaimer dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengkaji hadis tentang keutamaan sholat tarawih. Tapi perlu diingat, hadis yang akan saya sampaikan adalah hadis-hadis palsu. Kenapa kita bahas hadis palsu ini? Karena hadis ini sudah menyebar di masyarakat. Jadi saya sampaikan supaya nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu mendengar hadis ini, ingat hadis ini adalah hadis palsu. Nah, jadi bukan untuk mengamalkan, tapi untuk mengantisipasi. Itu ingat hadis maudhu. Adapun hadis dhaif itu masih boleh diamalkan. Itu perbedaannya. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Durratun Nasihin. Al-Fakir kirim kitabnya ke grup dulu. Kita punya ulama ikhwah, Masya Allah. Kurang apa lagi kita? Di Indonesia ini, Masya Allah. Al-Fakir kirim sudah di grup. Ada namanya kitab Takhrij Durratun Nasihin. Karangan Dr. Kiai Haji Al-Muhaddis Ahmad Lutfi Fathullah Al-Batawi. Beliau belum lama meninggal ya, ya Allah. Al-Fakir belum sempat bertemu. Silakan lihat di grup Takhrij Hadis Durratun Nasihin. Sekarang kita bahas dulu tentang kitab Durratun Nasihin. Memang kitab Durratun Nasihin ini ikhwah banyak hadis maudhunya. Jadi di tempat Al-Fakir pun kitab ini tidak dikaji. Di tempat Al-Fakir biasanya ngajinya Riyadhus Shalihin, Azkar, itu ya Bulughul Maram. Sama Usfuriyah. Al-Fakir pernah ngaji Usfuriyah atau hadis Arba'in Nawawi. Di tempat Al-Fakir banyak kitab Arba'in yang dibahas. Durratun Nasihin mungkin di pesantren-pesantren. Kadang juga di majelis-majelis karena dahsyat banget. Barang siapa yang mengamalkan ini, maka pahalanya seperti haji 100 kali. Kan begitu, berlebihan. Itu dulu ya, silakan dibaca kitabnya. Takhrij Hadis Durratun Nasihin. Itu ya. Yang kedua. Sekarang masuk ke pertanyaan. Bagaimana dengan tokoh masyarakat, entah itu ustadz, kiai dan lain sebagainya? Kalau kita punya keberanian, datangi ustadz tersebut, datangi kiai tersebut. Kalau bisa antum cetak tuh kitabnya. Takhrij hadis itu cetak. Gitu ya. Kalau bisa beli. Bukunya ada. Nah gini. Caranya begini. Cuman kalau Al-Fakir pribadi, alhamdulillah nggak ada ya di tempat Al-Fakir jadinya tidak Al-Fakir rasakan.
Kalau berani begini, beli kitabnya. Ada di eh, toko online juga ada tentang kitab Duratun Nasihin yang jadi catatannya Kiai Haji Ahmad Fatullah itu. Antum beli, terus bilang ke ustadznya, Ustadz, hadis-hadis yang antum sampaikan, Masya Allah itu bagus. Tapi ini ada ulama Indonesia yang membahas tentang kitab yang antum sampaikan. Kalau Ustadz mau, kalau Ustadz berkenan, kalau Kiai mau, kalau Kiai berkenan, ini saya ada kitabnya, boleh dibaca. Harus sopan ikhwah. Jangan selengean, gitu ya. Harus beradab juga. Itu kalau kita berani. Begitu. Kalau kita berani, langsung ngomong ke Ustadznya atau Kiainya. Sawan dulu lah. Ustadz, kemarin Ustadz nyampein hadis yang ini kan, bahwa saya sholat tarawih pertama, kedua, ketiga, akan mendapatkan ini. Ini Ustadz. Akhirnya mengatakan, ini tuh hadisnya palsu. Nah, di mukodimanya nanti disebutkan tuh hadis palsu itu gimana. Hadis palsu itu nggak boleh diamalkan, Ustaz. Saya bukannya maksud menggurui gitu. Saya hanya mengingatkan saja karena Ustadz ini adalah salah satu Ustadz yang selalu saya dengar ceramahnya gitu. Nah, jadi baik-baik ikhwah. Salah satu nasihatnya baik-baik itu diangkat dulu ikhwah. Angkat dulu. Baru nanti nasihatnya. Begitu. Kalau nggak berani bagaimana? Termasuk Al-Fakir nih. Al-Fakir ini termasuk orang yang kurang berani gitu ya kalau sama orang yang lebih tua. Nah, jadi kalau begitu caranya adalah cari orang terdekat ustadz tersebut, cari orang terdekat kiai tersebut. Tangan kanannya lah. Gitu. Sampaikan ke beliau. Misal ada ustadz, ini ada tangan kanannya nih santrinya, ada kiai ada tangan kanannya nih santrinya. Bilang ke santrinya. Gitu. Tolong kasih tahu ke Pak Kiai gitu. Atau begini. Kasih aja kitabnya ya, Kwa ya. Itu paling aman buat al-fakir daripada ingat kebenaran tidak harus muncul dari mulut kita. Kebenaran tidak harus selalu muncul dari mulut kita. Mungkin mulut kita ini hanya menuntun saja. Gitu. Jadi nggak perlu ya memang kita nyadar nih yang kita sampaikan benar tapi tidak perlu dari mulut kita gitu ya. Bilang ke tangan kanannya. Ini saya ada kitab isinya tentang takhrij hadis Duratun Nasihin. Kalau bisa antum kasih ke kiai. Tolong antum kan deket nih sama kiai gitu. Tolong ngomong baik-baik gitu. Baik-baik, ini hadiah buat Pak Kiai. Moga-moga bisa dibaca. Adapun hadis kemarin yang habis tarawih dibaca itu keutamaan salat tarawih itu ada di halaman sekian. Dan itu hadisnya palsu. Tolong sampaikan ke Pak Kiai ya. Nih saya kasihin. Saya hadiahkan buat Pak Kiai. Tolong gitu. Nah begitu ya, Pak. Jadi ada dua cara tuh. Boleh ngomong langsung, boleh ke tangan kanannya. Begitu ya, boleh ke tangan kanannya. Karena ini sudah menyangkut hadis maudhu. Itu. Sudah tentang hadis maudhu. Dibuka aja kitabnya dulu. Dibuka aja kitabnya. Ingat tidak semuanya maudhu. Ada juga yang sahih. Seperti man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan hadisnya sahih. Di hadis ke 13 tuh. Man qoma. Ada juga man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya sahih. Begitu. Tapi lihat di hadis ke-16, misal hadis ke-15. Gitu. Itu kan palsu. Bayangkan ikhwah, effort gitu ya dari musonif kitab itu, yakni Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah. Beliau itu gelisah ikhwah. Beliau itu gelisah. Ini banyak pesantren yang ngaji kitab Duratun Nasihin, tapi kok nggak disebutin kalau itu maudhu gitu. Oke, ada yang sahih. Yang sahih sampaikan. Tapi tolong yang maudhu sebutkan kalau itu maudhu. Karena bahaya. Hadis doif aja. Coba ada yang masih ingat syarat mengamalkan hadis doif? Boleh raise hand. Supaya rekan-rekan yang lain murojaah juga. Siapa yang tahu syarat mengamalkan hadis doif? Izin jawab Ustaz. Kemarin Silakan. dalam kajian Zoom dengan UAS katanya untuk mengamalkan hadis doif itu ada 5 syaratnya. Yang pertama
tidak dalam masalah akidah, tidak dalam perkara halal haram, bukan periwayatnya pendusta gitu. Terus terus masih bernaung di bawah hadis sahih, dan yang kelima untuk fadail amal, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin ada yang kelewat ya. Kalau di dalam kitab Tadribur Rawi, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Suyuti dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu menyebutkan hanya 3. Tapi yang antum sebutkan itu semuanya betul. Dari 3 itu nanti dipecah tuh jadi 5. Salah satunya ya yang belum disebutkan adalah tidak meyakini hadis tersebut hadis sahih. Gitu. Boleh mengamalkan, tapi dengan catatan tidak boleh meyakini hadis tersebut hadis sahih. Gimana caranya tuh? Caranya adalah kita harus tahu dulu. Gimana kita tahu? Ya guru kita yang menyampaikan. Hadisnya ini hadis doif. Antum sekalian kalau mengamalkan silahkan. Tapi ingat, ini hadis doif. Hadis lemah. Jangan dijadikan sandaran utama. Seperti itu. Assalamualaikum. Cakep. Ikut-ikut majelis seperti itu. Nah, Al-Fakir Nah, juga ke izin depan. Pak Ustaz. Ya, silakan. Pak Ustaz, izin. Jadi Pak Kiai yang pakai hadis dari kitab Durratun Nasihin itu bilangnya ini kata Rasulullah gitu, Pak Ustaz. Jadi gak dibilang ini tuh hadis palsu. Jadi langsung Nah, itu bilangnya dia. ini dari Rasulullah gitu. Padahal beliau juga sering juga pakai hadis sahih gitu, banyak juga gitu hadis sahihnya. Cuman nggak tahu kenapa eh, keutamaan sholat tarawih itu gak dibilang hadis palsu gitu. Nah, itu dia ya, Wah. Ya manusia, ya kita tidak bisa mencari manusia yang sempurna. Apalagi kita melihat diri kita. Kita juga tidak merasa diri kita lebih baik daripada kiai tersebut. Pastinya kiai tersebut namanya kiai, ilmunya lebih banyak daripada kita. Tapi kan memang sudah menjadi tugas kita untuk saling mengingatkan. Ini mengingatkan ini bukan berarti kita lebih baik, ikhwah, gitu ya. Jangan sampai kita punya pikiran kita ngingetin orang, terus setan yang bisikin kita tuh. Ente itu udah bisa nasihatin orang, itu tandanya ente lebih baik pada orang tersebut. Nah, hati-hati itu. Ingat Insya prinsip Allah. kita ya. Heeh. Ingat prinsip kita kalau kita bertorikoh gitu ya. Masuk torikoh nih. Kalau kita bertasawuf termasuk qadiriyah itu mengatakan setiap kita melihat seseorang maka lihatlah dengan mata kita itu mata kemuliaan. Setiap orang yang kita lihat itu lebih mulia dibanding kita. Kita melihat yang lebih tua, kita lihat ibadahnya. Ya Allah, ini orang yang udah tua ibadahnya pasti lebih lama dari saya. Maka dengan demikian dia lebih mulia. Kita ngelihat anak yang lebih muda, anak kecil. Kita lihat dosanya. Ya Allah, saya hidup udah lama. Semakin lama saya hidup, dosa saya makin banyak. Sedangkan bocah ini masih kecil. Dosanya belum sebanyak saya. Maka dari itu lebih mulia anak ini dibanding saya. Terus seperti itu. Kita lihat seseorang itu dengan mata kemuliaan. Itu secara ilmu tasawuf. Tapi secara ilmu syariat. Nah, kita masuk syariat nih. Yang kita bahas sekarang ilmu syariat. Adapun ilmu syariat ketika ada kesalahan, bukan kita anggap kita paling benar, bukan. Tapi ini makomnya makom nasihat. Kita beri nasihat. Jadi saran Al-Fakir, kalau antum dekat sama pakainya, bisa ngomong langsung. Kalau enggak deket, beli kitabnya. Beli kitabnya. Kalau enggak ada uangnya, gitu ya, bisa nanti Japri Al-Fakir, bisa Al-Fakir kirimkan. Kita kirimkan ke Pakai. Pakai ini ada hadiah. Pak Kiai kan suka menyampaikan hadis tentang tarawih. Nah, di sini bahas. Mohon maaf Pak Kiai itu. Izin Pak Itu Ustadz, ya silakan. eh, ada masalah lagi nih. Kan tadi solusi dari Pak Ustadz itu yang pertama kalau saya berani gitu ya bilang langsung Iya. sama Pak Kiainya, lalu dikasih kitab. Nah kan saya tidak berani nih mau ambil cara yang kedua. Cuman nggak tahu juga saya santrinya itu yang mana. Yang saya tahu itu cuman anaknya Pak Ustadz. Dia itu sering jadi guru ngaji gitu. Cuman anaknya itu perempuan, itu gimana itu Pak Ustadz? Nanti dikiranya modus kali ya kita. Aduh, Iya aduh. begitu Pak Ustadz. Apalagi ini perempuannya lumayan gitu. Duh, bisa aja ya. Sekalian kali. Aduh, jadi ingat kisah ini, Wah. Nah, ini hukumnya gimana ini Pak Ustadz? Kalau misalnya bilangnya sama dia tapi gak berduaan gitu, tapi di dalam masjid sama anak-anak muridnya gitu. Ya, kalau dalam kita sih boleh, tapi sebentar sebelum ke situ ya. Hmm.
sebelum ke sana ya, Al-Fakir pribadi ya, imannya lemah. Kadang ketika kita melakukan kebaikan, kadang ada kecondongan untuk hal yang lain gitu. Kan kita niat kita baik Benar. nih, ya kan? Iya, Kita iya. mau lihat nih, aduh di anaknya pakai lagi, aduh mana cakep tuh gitu kan. Anaknya ada juga Pak Ustadz, yang laki-laki itu ada, cuman dia itu jarang banget ada gitu, gak tahu kemana. Hmm. Paling 1 bulan itu 1 kali gitu. Jadi memang oke lah ke anak yang perempuan ini, tapi eh, hindari fitnah gitu. Hindari fitnah. Yang kedua, bisa nggak kita jaga diri kita gitu. Jaga diri kita Kalau dalam sa artian kalau eh, saya takutnya itu ini Pak Ustadz, malah jadi kayak, apa? menyalahkan Pak Kiai gitu, gimana ya ngobrolnya gitu. Nah, ya kan memang Malah harus, salah, takut salah ya, menyampaikan gitu. ya itu dia. Memang ini kan harus ngobrol panjang gitu ya. Walaupun ke anaknya, kita kan harus beri pemahaman juga. Ini yang jadi masalah kan anaknya juga kan perempuan gitu kan. Anaknya perempuan dikiranya kita kan macem-macem. Ya mau nggak mau, ya kita harus bawa mahram kita untuk jadi penengah atau memang di situ tempat ngaji, pengajian rame gitu. Ya cuman gimana ya, Al-Fakir aja kurang berani. Wah kalau di posisi itu ya ngobrol begitu ya kurang lah. Mana anak kiai lagi. Kalau Al-Fakir pribadi Oh, ya. Gitu. Jadi kalau mau atau sama ya pakai Pak RW atau gimana Bos? pakai gue. Atau sama Gitu. jamaah lain gitu. Tapi Iya. takut gimana gimana sih. Iya, kasihan juga digerebegin gitu kan mana perempuan gitu. Kalau saran Al-Fakir eh, ya kalau antum punya saudara perempuan, biarkan saudara perempuan yang menyampaikan ke anak PKI tersebut. Begitu. Kebetulan saya ini Pak Ustadz lagi merantau gitu. Jadi Oh saya lagi. sendiri. Mm-mm. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke anak Kiai, coba Ya, cari ketika Pak Kiai lagi menyampaikan setelah kajian, setelah ngaji, siapa yang pertama kali Pak Kiai ajak ngobrol? Itu. Tuh lihat tuh. Oh, oh orang itu tuh yang pertama ajak ngobrol. Deketin orang itu. Tuh ternyata bapak-bapak juga. Pak, Bapak kenal sama Pak Kiai? Oh, kenal lah tuh. Deket sama Pak Kiai saya mah. Nah, berarti bisa nih lewat jalur bapak-bapak ini. Gitu. oh Itu iya. cara amannya ya. Al-Fakir punya teman yang begitu ya, Wah. Kalau ada imam yang salah, ada imam yang salah nih. Dia itu langsung maju ke depan, ke saf pertama. Nanya ke paling ke makmum yang paling belakang. Bukan paling belakang, maksudnya di belakangnya imam. Pak yang paling dekat sama imam. Tadi imamnya begini-begini enggak? Enggak, imamnya gini dah. Jadi tabayun itu enggak perlu langsung ke orangnya kan jadi suul adab nanti kita. Hati-hati ya, kok ya. Takutnya Hmm. jadi suul adab kitanya nih. Begitu. Jadi memang harus cari orang terdekat. Harus cari orang terdekat untuk bisa menyampaikan. Jadi saran dari Al-Fakir, satu, kalau kita tidak memiliki keberanian, kalau kalau punya keberanian sih bisa langsung ngomong. Yang kedua, kalau kita tidak memiliki keberanian, maka cari orang terdekat. Tadi misalkan ada anak pakai, menurut Al-Fakir itu untuk menjadi opsi terakhir aja. Apalagi kalau anaknya perempuan, belum nikah, kitanya bujang, wah Nah, kacau. ini Kemana-mana nanti kita, itu kan. iya. Lebih baik menjaga. Itu. Meskipun enggak saya mah kuat iman saya. Nantangin gitu. Hmm. Kalinya ketemu nggak bisa tidur nanti. Bahaya juga kita. Gitu. Nah, jadi sarannya cari santri terdekatnya. Kita nggak tahu. Cara taunya itu lihat aja nih habis ngaji ngobrolnya sama siapa nih. Gitu. Ngobrolnya sama siapa. Oh, sama bapak yang itu tuh. Oh, sama bocah yang itu tuh. Gitu. Atau pakai Tapi kalau misalnya saya pakai orang lain gitu, apa boleh, eh, saya tuh bilang sama orang yang saya kasih amanah, kalau jangan disebut dari siapa gitu Pak Ustadz. Atau harus jujur aja gitu. Kalau itu dari saya gitu. Soalnya Pak Kiainya juga udah kenal gitu. Saya ya kalau sering udah ikut kenal. kajian gitu. Ya, kalau udah kenal mah nggak apa-apa gitu. Karena kan ya emang harus mengenalkan diri ya kok ya. Ingat ya, dalam Ya. menyampaikan nasihat itu
memang adabnya itu kita memperkenalkan diri, tapi tidak harus, tidak harus. Jadi anonimus pun nggak apa-apa. Kalau mau lebih bagus lagi, khawatir misalkan yang diamanatkan ucapannya kurang tepat, ya kita kirim surat, kita bungkus nih, kita tulis dulu nih. Pakai Assalamualaikum PKI, Alhamdulillah saya selalu mengikuti kajian PKI bla 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 yang banyak sesuai dengan isi hati kita dengan bahasa yang bisa kita atur dengan baik sopan. Kita bungkus dengan kitab atau buku yang akan kita kirim, terus kita sampaikan amanat ke orang terdekatnya. Misalkan orang yang terdekat pakai itu bapak-bapak, tolong ini ada hadiah buat pakai, di dalamnya ada kitab tentang Duratun Nasihin dan ada juga surat. Semoga pakai bisa baca. Semoga pakai bisa baca isi suratnya. Gitu aja. Iya, Ustaz. Paham, paham. Assalamualaikum. Kalau guru Al-Fakir mah suka nanya. Kalau guru Al-Fakir kalau salah nanya. Ada pendapat lain? Gitu. Apakah ada pendapat lain? Gimana yang lain? Betul nggak gitu? Kalau guru Al-Fakir mancing. Gitu. Kalau ada yang salah, suka mancing. Tapi kan kalau misalkan apalagi metodenya ceramah satu arah, ya masa nanya-nanya jadi diskusi dong. Gitu. Tapi kalau saya menilai pakaiannya itu kayaknya nggak bakal marah sih Pak Ustadz kalau misalnya saya ngobrol langsung. Ini dari perspektif saya ya, kalau misalnya Ya. ngobrol langsung gitu. Cuman saya belum pernah Ya coba. bagus. Kalau begitu mah, ya Kan udah coba kayak aja beraniin baik sambil aja deketin gitu. pakai. Ya. Jadi mending langsung gitu, Pak. Tapi harus dikasih kitab gitu ya. Kitab yang tadi gitu, tahrijnya. Wan, suaranya lepas. Sekarang terdengar ya wah, suara Al-Fakir? Apaan? Nggak ada tadi, Ustaz. Oh, Nggak ada apaan ya? suaranya. Apaan ini internetnya ini wah, lepas. Bentar ya. Ada lagi sih di? Udah cukup, Pak Ustaz. Cukup. Baik, assalamualaikum. Syukuran Terima kasih jazakallah khair. atas diskusinya. Semoga juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita. Kaidah yang selalu Al-Fakir sampaikan adalah kebenaran itu tidak harus dari mulut kita ya, ya. Jangan asalnya plus lah begitu ya. Jangan asalnya plus. Jangan seakan-akan kebenaran itu ya harus kita sama. Iya, kebenaran itu harus kita sampaikan. Cuman terkadang yang disampaikan benar, tapi cara penyampaiannya tidak benar. Ini Al-Fakir kirim nih. Nih. Bisa aja kayak gini kan. Ini mah bonus aja gitu. Tentang kitab Tuhfatul Fuqaha. Al-Fakir kirim di grup. Ini udah ambil Al-Fakir ambil dari Maktabah Turmusi ya. Tuh. Judulnya Ngarang Kitab Dapat Istri. Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi itu memberikan syarah gitu ya terhadap kitab Tuhfatul Fuqaha. Nah, kitab Tuhfatul Fuqaha itu adalah kitab karya guru beliau. Beliau punya guru namanya Syekh Alauddin As-Samarqandi. Syekh Alauddin As-Samarqandi ini punya kitab namanya Tuhfatul Fuqaha. Kemudian Syekh Alauddin As-Samarqandi ini punya murid namanya Syekh Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi. Nah, Syekh Alauddin Al-Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi ini memberikan syarah, memberikan penjelasan terhadap karya gurunya. Seperti itu. Nah, kitab Tuhfatul Fuqaha ini kitab penting di kalangan Hanafiyah yang susunannya sistematis dan mudah. Nah, ketika Imam Alauddin Al-Kasani selesai memberikan syarah, kemudian ya namanya gurunya masih hidup, ya diserahkanlah kepada gurunya, guru nih syarahnya nih. Dari kitab guru, Al-Fakir udah ikut pengajian guru dari awal sampai akhir. Ini penjelasannya, termasuk saya ambil dari ucapan guru, dari penjelasan guru. Akhirnya apa? Karena gurunya terkagum-kagum, Masya Allah, ini cakep juga nih kitab. Ente ini bagus nih. Akhirnya Syekh Imam Alauddin Al-Kasani itu dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah, putri dari guru beliau, yakni Syekh Alauddin As-Samarqandi. Di mana maharnya itu adalah kitab
syarahnya tersebut. Ini Bada'i'us Sana'i di dalam penjelasan kitab Tuhfatul Fuqaha. Jadi Al-Fakir antum ngomong begitu jadi keinget ini ya. Jadi keinget kisah itu gitu. Itu sedikit saja ya, Pak. Intermezzo ya. Tapi ada lagi, Pak, sebelum kita akhiri. 2 menit lagi ya. Untuk sifat Rasulullah SAW tadi boleh di-share ya. Semoga manfaat. Pembahasan kedua kita tentang warna kulit. Insya Allah pembahasan selanjutnya tentang rambut Rasulullah SAW. Posturnya sudah, warna kulitnya sudah. Nanti kita bahas rambutnya Rasulullah SAW. Dan ada beberapa catatan penting nih. Nanti Al-Fakir akan jelaskan ya. Faidahnya boleh tulis di komentar ya kok ya. Di bagian warna kulit Rasulullah SAW, tulis di situ faidah yang telah kita bahas. Bisa jadi rekan-rekan kita membacanya dan jadi amal jariah bagi kita. Baik, kita akhiri ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa menjadikan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dan menjadi bekal di akhirat kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.